Ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita untuk pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada sekalian kaitannya dengan proses pembelajaran kita hari ini. Pertama, nah ini yang pakai kopi, ya. Yang pakai kopi tolong ditanggal dulu. Oh ya, saya mohon kepada adik-adik agar diperhatikan di lingkungan belajarnya ya, masjid. Apakah ada sampah-sampah yang masyarakat? Tolong dilihat. Kalau ada insya Allah nanti ada di bersihkan saja dulu. Oke, tolong. Ya, ada depan. Oke. Kalau sudah, boleh ya, terima kasih adik-adik sudah membersihkan lingkungan pelajarannya. Saya akan mengabsen ya. Yang pertama, alam. Kemudian cinta S. Ya. Lisa. Maghfirah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin sampaikan dulu pengujian pretestnya. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang macam-macam sujud, ya. Macam-macam sujud. Namun sebelum dilanjut materi ini, saya akan bagikan dulu beberapa soal yang mau menjawabnya. Jawab ya, di tanda silakan ya. Kemudian sekalian, hal ini yang kita mau bahas adalah masalah sujud syukur. Itu tentang macam-macam sujud. Gimana macam-macam sujudnya? Kemudian kita dituntut untuk bagaimana jiwa kita lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Kemudian ini sebagai rujukan ya. Jadi kita ini harus banyak bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicobakan di atas. Karena seandainya kita ini tidak diberi oksigen atau udara, ya. Kalau kita hitung oksigen yang diberikan oleh Allah ini tidak bisa kita bayar. Hanya satu keinginan Allah adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dengan cara apa? Bagaimana dasarnya adalah kita bersyukur, harus banyak bersyukur. La yasakatum la dilanakum wa la yakafatum illa azabil. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka azabnya Allah itu sangat pedih. Itu dasarnya adalah
Syukur artinya berterima kasih kepada sujud syukur ialah tadi kan syukur saja artinya berterima kasih kepada Allah. Kemudian sujud syukur, sujudnya adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengukur, mengungkapkan syukur seringkali kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, kita juga dianjurkan ada cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Nanti kita lihat sebentar bagaimana tata cara pelaksanaannya dan lain sebagainya. Ini baru pengertian. Kemudian ketika melakukan sujud syukur, ekspresikan syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Ya. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik, itu pengertian ya. Kira apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Ingat baik-baik. Adalah hukumnya adalah sunnah. Hukum sunnah terjadi apabila dikerjakan. Baik, jadi tentang bagaimana sebab-sebab melakukan sujud syukur. Kita lanjut. Sebab-sebab yang berikut adalah terhindar dari kesalahan yang besar. Jadi sebabnya ini juga terhindar dari bahaya kita. Seperti kita contohkan ketika kita naik sepeda, naik motor atau jalan kaki, tiba-tiba ada pohon kelapa yang tumbang atau roboh, kemudian pas di depan kita. Kemudian kita terhindar dari bahaya tadi. Maka kita seketika di situ kita langsung sujud syukur. Nah, tentu baru sebatas sebabnya kita tahu, harus kita mengetahui lagi bagaimana tata cara kita melakukan sujud syukur. Di mana dia punya gerakannya, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Pertama, kita harus menghadap. Kita harus membaca doa. Apa doanya? Ini harus dihafal dia. Ya. Dihafal dia. Bagaimana doanya? Kita lihat sama-sama. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula illa billah. Jadi itu doanya ketika kita saudara sekalian, salah satu hikmahnya kita sujud syukur itu supaya kita terhindar dari perilaku sombong dan angkuh. Saya minta kita diskusi kelompok ya. Kelompok saya ingin bagi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kayaknya menyebutnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Teman-teman sekalian, waktunya sudah habis. Kita sudahi diskusi. Sekarang waktunya untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok pertama, ya, memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok Salman
berbaris. Saya sebagai ketua kelompok ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sujud syukur, pengajian sujud syukur artinya sambil mengucapkan alhamdulillah. Bisa juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk kita. Berikan aplaus kepada temannya Bu. Ya, dari pemaparan tadi ada yang bertanya? Ini pembahasannya tentang pengertian dari sujud syukur. Ada bertanya? Bisa dilihat di sebelah. Sebab tadi yang disampaikan itu kan sebab-sebab melakukan sujud syukur itu ada dua tadi yang disampaikan. Kira-kira yang pertama adalah ketika yang kedua oke. Nanti ya. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta dan yang upaya kecuali atas izin Allah, yang Maha Tinggi dan Maha Adil. Keempat, puji kembali kelima dan salah. Sekian dari dan makanan dari Muhammad. Saya Ya, kita melihat proses. Ya, ini anak-anak sekalian, kita sudah berdiskusi. Bagaimana semangatnya hari ini? Baik, anak-anak sekalian, terakhir kita, Bapak ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran kita tadi, apakah dapat mengerti, bisa dicerna, ya. Kemudian tinggal prakteknya yang kita laksanakan itu. Kalau bisa ditulis nama ya. Mengerjakan soal di foto di depan. Bahwa sujud syukur ini sangat penting bagi kita untuk melatih bagaimana kita berjiwa besar, ya, membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap keadaan yang kita dapati, setiap keadaan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan bencana, ya. Yang ini, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.